Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rosyana Septia Rahmah. Kali ini saya membuat media pembelajaran sistem pernafasan pada manusia. Kalau begitu, kita langsung saja kita simak penjelasannya. Sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Secara singkatnya, pernafasan adalah proses keluar dan masuknya udara ke dalam dan keluar paru-paru. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernafasan normal apabila ia bisa bernafas sebanyak 12-20 kali per menit. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Kalau teman-teman bernafas sebanyak 12-20 kali per menit, berarti pernafasan teman-teman normal. Selanjutnya, kita masuk kepada urutan organ sistem pernafasan dari atas ke bawah. Yang pertama itu ada hidung. Yang kedua ada faring. Selanjutnya ada laring, ada trakea, lalu ada bronkus dan bronchiolus. Cabang-cabang ini bronkus dan bronchiolus. Selanjutnya, balon ini adalah alveolus. Dan yang terakhir adalah diafragma. Bagian ini bernama diafragma. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana proses pernafasan itu terjadi. Yang pertama, udara akan masuk lewat hidung. Nah, di dalam hidung ini udara akan disaring oleh bulu-bulu hidung. Lalu, udara masuk melewati faring, lalu melewati laring, lalu menuju ke trakea. Nah, di trakea ini juga udara akan disaring lagi. Lalu, udara akan menuju bronkus dan bronchiolus dan masuk ke paru-paru. Nah, setelah masuk ke paru-paru, udara akan masuk ke dalam alveolus. Di dalam alveolus ini, udara akan bertukar, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Nah, setelah pertukaran itu selesai, maka udara yang berisi oksigen akan dibawa oleh pembuluh kapiler menuju jantung dan disebarkan ke dalam tubuh. Nah, lalu udara yang berisi karbon dioksida akan dibawa ke atas melewati trakea, faring, dan laring, lalu keluar melalui hidung. Nah, pada saat kita menarik nafas, maka rongga dada dan diafragma ini akan membesar karena mereka berkontraksi. Nah, fase penarikan nafas itu dinamakan fase inspirasi. Nah, jika kita mengeluarkan nafas, maka diafragma dan rongga dada akan relaksasi atau menipis. Nah, setelah mereka relaksasi ini, lalu udara akan keluar dan hasilnya kita bisa menghembuskan udara tersebut yang berisi karbon dioksida. Jadi, saat kita menarik nafas, alveolus ini akan mengembung. Dan saat kita kembalikan lagi udaranya, atau kita mengeluarkan udara, maka si alveolus itu akan mengempis. Inspirasi, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi. Sistem pernafasan pada manusia memang tampak sederhana. Tapi di balik itu semua, di balik satu helaan dan hembusan nafas, terdapat kerjasama antar organ yang cukup rumit. Bila satu hal saja tidak bekerja dengan baik, maka fungsi sistem pernafasan secara keseluruhan juga bisa terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan sistem pernafasan harus dijaga dengan baik. Sekian video penjelasan sistem pernafasan manusia dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. 또다시 뒤처지는 그런 날들에 반대로 나를 일으켜 달려나가 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 세상에 소리쳐 막다른 길이 나타나도 난 괜찮아 지금부터 시작해봐 앞을 달려 Running running 너와 함께라면 모든 날 속에서 끝없이 달려봐